Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat di mana tempat ini berdekatan dengan proyek pembangunan jembatan Pandan Simo, yaitu jembatan penghubung antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo di sisi pesisir pantai selatan atau Laut Selatan. Nah, ini saya akan mengunjungi sebuah tempat ya. Tempat ini disebut juga sebagai muara dari Sungai Progo. Karena di sana nanti adalah tempatnya pertemuan antara Sungai Progo dengan Laut Selatan atau Pantai Laut Selatan. Yang konon Laut Pantai Selatan ini atau Pantai Laut Selatan ini itu adalah kerajaan dari Nyi Roro Kidul ya. Itu mitos-mitosnya sih seperti itu. Jadi memang saya ingin ke sana itu memang saya juga penasaran karena kita tahu dari dulu itu yang namanya Sungai Progo itu adalah Sungai Progo yang besar, Sungai Progo yang gagah perkasa ya karena besarnya, lebarnya. Apalagi kalau banjir itu wah, itu airnya meluap-luap itu kalau zaman dahulu. Nah, bagaimana nanti kondisi dan keadaan muara dari Sungai Progo ini atau pertemuan antara air Sungai Progo dengan air Laut Selatan atau Pantai Laut Selatan ya. Kira-kira nanti di sana ada apa? Di sana nanti muncul apa dan iktibar apa yang dapat kita ambil dari ekspedisi kali ini. Nah, ini teman-teman, ini saya akan melewati atau namanya susur pantai untuk menuju lokasi dari muara Sungai Progo atau pertemuan air Sungai Progo dengan air Nyi Roro Kidul ya, atau air Laut Selatan. Karena kan konon mitos-mitosnya itu ya Laut Selatan ini penunggunya itu atau Laut Selatan ini adalah kerajaannya dari Nyi Roro Kidul. Ini mitos-mitosnya ya. Jadi ini tidak boleh ya tidak boleh ibaratnya kita memaksakan untuk mempercayai ya. Ya anggap aja itu adalah suatu cerita yang cerita kayak dongeng atau mungkin cerita yang mungkin membuat kita serasa hidup di alam dongeng gitu aja ya. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di sungai, ya. Kita sudah berada di tepi pantai Laut Selatan atau tepatnya di pesisir Pandan Simo. Nah, ini untuk menuju ke muara dari Sungai Progo ini saya harus berjalan ke barat ya. Nah, ini motornya saya kasih di sini dulu, kita kunci setang dulu karena kita akan menuju ke barat agak jauh. Dan motor butut saya ini memang tidak kuat ya. Jadi ya maklum saja namanya juga motor butut ya. Kita tinggal di sini dulu. Semoga aman sejahtera motornya. Semoga juga nanti baliknya sudah ada bidadari atau cewek yang nongkrong di motor ya. Ini juga salah satu dongeng ya, atau mungkin khayalan semata ya. Nah, itu juga ada mitosnya juga dulu kalau satu suro ya. Satu suro itu konon Nyi Roro Kidul itu berjalan atau mengunjungi Gunung Merapi atau Keraton Jogja itu lewat Sungai Winongo, terus baliknya itu lewat Sungai Progo atau Sungai Opak, pokoknya ya dibolak-balik begitulah. Itu ceritanya begitu. Jadi dulu kalau kita itu di malam satu suro itu memang kita takut kalau di sungai-sungai itu ya. Nanti takutnya itu ke gondol ya atau ke bawah kapal dari Nyi Roro Kidul. Ini mitos atau dongeng atau kenyataan ya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing ya. Yang penting dongeng dan mitos ini jangan sampai kita
tenggelam atau mengarahkan kita kepada kemusyrikan, gitu aja ya, agar iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa itu tetap lurus ya. Nah ini teman-teman, saya sebenarnya mau naik ya, tapi susah ya ini karena memang kondisi dari tepian pantai ini sangat curam ya, jadi berbahaya sekali, sangat berbahaya. Karena apa? Karena di saat seandainya ombak ini datang begitu tinggi dan besar, itu kita sulit untuk naik ya. Jadi kita bisa gambarkan atau kita bayangkan ya, mungkin ada orang atau mungkin ada seseorang yang misalnya itu di tepian pantai yang tadi itu, terus ada ombak besar datang, itu kemungkinan memang agak sulit untuk menyelamatkan diri ya, karena begitu curamnya atau begitu menjorok sekali tepian pantainya. Nah ini teman-teman, saya sudah berada mungkin ya cuma sekitar beberapa meter lagi untuk sampai di muara Sungai Progo, dan di kanan saya ini adalah tambak udang ya. Jadi ya ini juga sebenarnya sudah tersentuh oleh kemodernan ya, karena kan memakai alat-alat yang mungkin kayak pompa dan lain sebagainya. Di sini saya cuma mau menggambarkan bahwa bagaimana dahulu kala lokasi ini yang mungkin masih ranum ya, masih perawan ya, masih original, tentu sangat indah sekali dan sangat teduh. Jadi tidak salah seandainya lokasi ini memang dijadikan salah satu tempat favorit Raja Mataram, salah satu Raja Mataram, yaitu Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Dan saya mengira juga bahwa kemungkinan juga memang para raja-raja atau sultan-sultan Jogja itu memang suka bersemedi ya, atau mungkin ya bermeditasi itu di pinggir sungai Laut Selatan. Karena kan ada juga cerita bahwa di Ngunjung Kasuran yaitu kan terdapat juga makam dari selir Hamengkubuwono yang pertama. Kalau kita hubungkan dengan jejak-jejaknya di situ, itu menandakan bahwa Sultan Hamengkubuwono pertama itu juga sering jalan-jalan di sekitar pesisir Laut Selatan ya, karena lokasi dari makam selir Sultan Hamengkubuwono pertama itu tidak begitu jauh dengan Laut Selatan. Nah ini teman-teman, saya akan menuju ke muara dari Sungai Progo. Mungkin ya kemungkinan besar jarang orang yang tahu ya, jarang orang yang tahu, karena untuk menuju ke lokasi ini memang agak susah atau agak sulit ya, apalagi wisatawan kota itu memang agak sulit karena ini jalannya jalan setapak ya. Dan mungkin juga para youtuber itu juga mungkin jarang yang kesini ya, karena memang untuk mengetahui lokasi ini memang agak rumit ya, karena memang agak delik ya. Makanya TV Lebaran itu kan terkenalnya itu memang kalau mengekspedisi itu sampai ke akar-akarnya ya, sampai mendelik-delik ya. Jadi kalau kita mengekspedisi dari jembatan Pandan Simo, kita akan ekspedisi sekitar-sekitarnya yang tersembunyi-sembunyi ya. Jadi kita sudah menemukan lokasi dari Pandan Payung ya, lokasi Pandan Simo tempat semedi ya. Terus ini muara dari Sungai Progo. Kita juga kemarin menemukan sebuah batu-batuan yang mungkin di batuan-batuan lama di pesisir pantai. Nah ini teman-teman, ini yang saya syuting ini ya, ini adalah lokasi dari pembangunan proyek jembatan Pandan Simo. Tiang-tiangnya itu sudah berdiri ya, sudah ada sebagian yang berdiri kokoh ya. Nanti kita lihat dari muaranya atau pertemuan dari Laut Selatan sama Sungai Progo. Nanti kita lihat dari situ bagaimana kondisi atau perkembangan dari pembangunan jembatan Pandan Simo, karena dilihat dari situ nanti kita dapat melihat secara full kira-kira sudah dekat nggak sih jembatannya itu, maksudnya sudah nyambung nggak sih gitu ya, nyambungnya masih banyak nggak sih gitu ya, jaraknya masih jauh nggak sih gitu ya.
Karena di muara nanti kita dapat melihat posisi dari barat, jembatan yang di sisi barat dan jembatan yang di sisi timur. Di sisi barat tentu saja yang berada di Kulon Progo, dan di sisi timur yang berada di Kabupaten Bantul. Ya ini ya teman-teman, kita melangkah lagi untuk menuju ke muara Sungai Progo. Kira-kira nanti di sana ada apa, atau mungkin ada kejutan ya. Ya ini kita mengekspedisi agak delik-delik ya. Memang TV Lebaran tuh kalau mengekspedisi diusahakan itu ya agak delik-delik gini ya. Jadi yang sampai ke akar-akarnya ya diusahakan, karena memang TV Lebaran tuh suka yang seperti ini, lokasi-lokasi yang agak sunyi-sunyi seperti ini ya. Jadi lebih damai, lebih tenang begitu ya. Nah ini teman-teman, inilah kita melihat sebuah hamparan pemandangan indah, pemandangan dari laut selatan, pantai laut selatan. Kita bayangkan saja bagaimana dahulu kala lokasi ini, karena bagaimanapun juga laut selatan ini adalah saksi bisu segala zaman yang ada di kota Yogyakarta ini ya. Nah ini teman-teman, kita lihat lagi bagaimana perkembangan dari jembatan Pandan Simo ini, karena jembatan Pandan Simo ini bagaimanapun juga akan mencetak sejarah untuk masa depan ya. Bagaimana yang namanya alam yang masih original, masih alami ini harus tertabrak oleh kemodernan, yaitu jembatan Pandan Simo untuk kebutuhan manusia. Coba bayangkan teman-teman, yang lokasi kayak gini nanti itu akan menjadi tempat yang ramai buat jalan manusia, buat jalan mesin-mesin besi ya, mobil motor ya. Yang ya inilah nanti yang namanya perkembangan zaman, perkembangan teknologi ya. Nah ini teman-teman, ini laut selatan. Kita bayangkan ya, seandainya laut ini itu airnya habis tuh kira-kira apa yang di dalamnya ya, terus berapa dalamnya ya, terus kita akan menemukan apa ya. Aduh, kita nggak bisa bayangkan ya. Ini teman-teman, kita kembali ke perjalanan untuk menuju ke lokasi inti, yaitu muara dari Sungai Progo. Saya yakin banyak orang yang belum tahu dari muara ini. Mereka tahunya ya Pantai Pandan Simo, Sungai Progo, tapi mereka tidak tahu di mana pertemuan antara air Sungai Progo dan air dari Laut Selatan. Nah ini teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, bahwa di sini kita akan melihat secara utuh proses pembangunan jembatan Pandan Simo, dan di sini kita dapat melihat jaraknya kurang berapa meter lagi jembatan ini akan tersambung. Nah kalau kita lihat dari gambar ini memang tinggal beberapa meter lagi tanah atau daratan itu akan tersambung ya. Dan yang kita lihat di sini, hamparan yang kita lihat di sini, yang kita tahu ya, yang namanya Sungai Progo itu adalah sungai yang besar. Itu menurut TV Lebaran ya, Sungai Progo ini adalah lebih besar dari Sungai Opak, lebih besar dari Sungai Oyo, lebih besar dari Sungai Kalinongo, apalagi dari sungai-sungai Codi atau Sungai Gajah Wong ya, yang kecil-kecil ya. Tapi kita kaget di sini teman-teman ya. Kita lihat sekarang debit airnya begitu menurun sekali. Lihat aja teman-teman ya, ini adalah hamparan dari air Sungai Progo. Yang kita kenal Sungai Progo adalah sungai yang gagah, sungai yang berwibawa, karena debit airnya yang dahulu kala itu begitu banyak, begitu besar. Apalagi kalau pas musim penghujan, itu Sungai Progo itu betul-betul menampilkan kejayaannya ya, kegagahannya dengan airnya yang sangat melimpah. Tapi di sini TV Lebaran tercengang dan kaget. Kewibawaan, kehebatan Sungai Progo dengan debit airnya yang mungkin deras dan banyak, di sini terlihat seperti
Sungai Progo sudah melemah, Sungai Progo sudah debit airnya sudah banyak menurun, kegagahannya, kemewahannya, ketampanannya sudah mulai hilang karena perkembangan zaman, karena banyak pembangunan, banyak tanggul-tanggul, tanah-tanah yang masih subur digantikan dengan beton. Hingga seperti inilah tampilan dari muara dari Sungai Progo dan Laut Selatan. Begitu debit airnya itu begitu kecil, begitu sedikit. Bahkan kalau TV Lebaran itu boleh membayangkan ya, boleh berimajinasi, boleh berkhayal gitu. Itu kalau sebentar lagi atau sedikit lagi, ini Sungai Progo ini kalau diuruk saja itu bisa dan akan jadi daratan. Itu kalau melihat dari debit air yang saya lihat ini sangat-sangat sedikit sekali. Nah ini teman-teman, ini debitnya seperti ini. Jadi kalau dikasih tanah diuruk sedikit saja, mungkin sudah bisa dijadikan pemukiman atau perumahan ya. Ya inilah perkembangan zaman, pergantian zaman. Memang benar ada dulu kayak ada ramalan Joyoboyo ya, mengatakan kali ilang kedunge. Nah inilah teman-teman, ini mungkin bukti dari ramalan dari Joyoboyo yang mengatakan kali ilang kedunge, kali ilang mata airi. Ini mungkin ini bukti nyata teman-teman ya, yaitu yang di depan di hamparan kita ini, yaitu Sungai Progo. Yang kita tahu Sungai Progo di zamannya, di zaman kejayaannya, debit airnya sungguh meluap, debit airnya sungguh jaya, sungguh gagah. Tapi kini lihat saja, debit airnya sudah banyak menurun. Lambat laun kegagahan, kehebatan, ketampanan dari Sungai Progo karena debit airnya yang melimpah sudah mulai menurun dan mulai hilang, termakan oleh kemajuan zaman dan perubahan zaman. Nah ini teman-teman, saya mencoba untuk memegang air ya, menyentuh air dari pertemuan air Laut Selatan dengan Sungai Progo atau muara Sungai Progo. Ini menjadi simbol, tanda bahwa saya pernah ke sini dan menjadi saksi bisu akan perubahan dari Sungai Progo yang dahulu kemungkinan besar menurut TV Lebaran ya, Sungai Progo begitu gagah, begitu tampan, begitu hebatnya dengan debit airnya yang melimpah dan derasnya. Ya inilah teman-teman ya, laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita mengunjungi muara Sungai Progo yang mungkin banyak orang belum tahu, banyak orang yang belum pernah ke sini. Dan ini iktibar apa yang dapat kita ambil dari ekspedisi kali ini, yaitu ya inilah perkembangan zaman, perputaran waktu yang konon di zaman kerajaan dahulu pernah diramalkan oleh Ki Joyoboyo bahwa besok akan ditemui zaman yang bernama Sungai Ilang Kedunge atau mata airnya. Sekali lagi inilah ekspedisi kita kali ini. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua dan pengetahuan buat kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tetap berkembang. Kita belajar bersama, kita mencari iktibar bersama dari alam dan perputaran waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah ini teman-teman, saya bermain-main sebentar sebelum balik ke rumah, sambil kita melihat-lihat pemandangan yang indah di sini. Ini saya sendiri ya, dan di sini juga sepi sekali, cuma ada beberapa anak kecil tadi memancing ya. Padahal lokasinya itu sangat luas sekali. Nah ini juga ada bangunan jejak masa lalu. Itu kemungkinan besar adalah bangunan yang di saat tempat ini mungkin masih masih ramai atau masih eksis gitu ya, untuk menahan ombak kayaknya. Itu aja ya teman-teman ya.